Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya, kelas 10 BDP. Pada kesempatan kali ini, Ibu Arna ingin melanjutkan materi pembelajaran mata pelajaran perencanaan bisnis yang kemarin memasuki pertemuan pertama dan sekarang memasuki pertemuan kedua. Sebelum Bu Arna memulai materi pelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku semuanya, materi hari ini adalah mengenai lingkungan bisnis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kalian bisa lihat di halaman 12 buku kalian. Ya, kalian bisa lihat di halaman 12. Bukunya seperti ini ya. Kalian bisa lihat. Di sini Ibu Arna akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai pengertian bisnis ya, bisnis retail. Nah, ini yang materi keduanya, pertemuan keduanya itu mengenai lingkungan bisnis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke, kalian buka di sini. Lingkungan bisnis memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam bisnis. Jadi berhasil atau tidaknya suatu bisnis itu tergantung dari lingkungannya, tergantung dari lingkungan bisnisnya. Ya. Nah, di sini lingkungan bisnis terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama ada lingkungan bisnis internal, lalu ada lingkungan bisnis eksternal. Arti dari lingkungan bisnis internal ini artinya ya, faktor-faktor yang ada di dalam kegiatan produksi. Jadi faktor-faktor yang ada di dalam kegiatan produksi dalam arti ini ada di dalam perusahaan ya. Misalkan contohnya di sini ada mesin-mesin, alat produksi, modal, bahan baku, lalu ada manajemen. Nah, jadi lingkungan bisnis yang berdasarkan bisnis internal ini lingkungan yang berasal dari dalam perusahaan yang mencangkup tadi itu, lihat di buku kalian halaman 12, mencangkup di sini ada tenaga kerja, artinya karyawan. Ya, contohnya ada karyawan, ada modal, maksudnya modalnya siapa ini? Modal bisa modal pemegang saham, bisa modal yang mempunyai perusahaan. Lalu ada bahan baku. Misalkan kalian mau mengelola bisnis apa nih? Misalkan bisnis sepatu. Nah, itu harus ada bahan bakunya apa gitu ya. Alat produksinya, misalkan mesin-mesinnya, manajemen itu struktur organisasinya dan pemegang saham. Maksudnya ada investor yang nantinya akan menanamkan modalnya di perusahaan kalian. Jadi, lingkungan bisnis ini ya, yang dalam lingkungan bisnis internal ini dia mencangkup sekali lagi termasuk karyawannya, termasuk mesinnya, termasuk bahan bakunya, termasuk strukturnya dalam organisasi itu, dan terakhir termasuk investor atau pemegang saham. Misalkan kalian membuka usaha, terus kalian misalkan terdapat investor yang ingin menanamkan modalnya ke perusahaan kalian, itu ada di lingkungan bisnis internal. Ya. Lalu yang kedua lingkungan bisnis eksternal, artinya ini yang ada di luar lingkungan perusahaan. Misalkan contohnya ada pelanggan, ada konsumen, ada pembeli, ada klien, ada relasi, itu namanya lingkungan bisnis eksternal. Jadi Ibu Arna ulangi lagi, lingkungan bisnis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, maksudnya ini lingkungan bisnis ini cukup berpengaruh besar terhadap suatu bisnis. Gagal atau tidaknya suatu bisnis itu ditentukan oleh lingkungannya. Nah, pertanyaannya lingkungannya itu apa saja? Pertama ada lingkungan bisnis internal dan lingkungan bisnis eksternal. Yang lingkungan bisnis internal itu artinya lingkungan yang ada di dalam perusahaan. Contohnya misalkan ada tenaga kerjanya, karyawannya, ada pemegang saham atau investor, ada modal, ada bahan baku, ada alat produksi. Lalu yang lingkungan bisnis eksternal berarti ada di luar perusahaan, misalkan bisa konsumen, customer, bisa relasi, klien, dan sebagainya. Oke ya, lanjut di sini. Pengaruh lingkungan terhadap operasional perusahaan. Pengaruhnya apa saja? Nah, di sini ada nih pengaruhnya. Ya, pengaruh lingkungan terhadap operasional perusahaan sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang ada di dalam dan di luar perusahaan.
baik dari faktor manusia maupun bukan manusia dan sosial budaya. Artinya gini, pengaruh lingkungan terhadap operasional perusahaan itu bisa disebabkan oleh faktor manusia. Manusia itu bisa karyawannya, bisa pimpinan, dan bukan manusia. Manusia itu maksudnya bukan manusia itu bisa mesinnya gitu. Artinya kalau misalkan kita memproduksi barang tapi mesinnya ada trouble atau error, itu akan mempengaruhi terhadap produksi barang tersebut. Dan sosial budaya ini maksudnya masyarakat yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Nah, di sini hubungan antar perusahaan dengan elemen lingkungan dapat berupa, kalau kalian lihat di halaman selanjutnya ya. Di sini di halaman 12 dan halaman 13, hubungan antar perusahaan dengan elemen lingkungan dapat berupa hubungan bersifat jangka panjang. Artinya jangka panjang ini misalkan di sini hubungan dengan pemasok. Pemasok itu siapa? Orang yang menyuplai atau menyediakan barang. Gitu kan. Misalkan kalian yang tadi saya bilang, misalkan kalian membuka usaha sepatu. Nah, dari mana sih bahan-bahannya kalian dapatkan? Bisa didapatkan melalui pemasok. Misalkan yang mau ngedrop langsung barangnya tuh ke perusahaan kalian, misalkan kulitnya atau lemnya gitu ya. Kan pasti sepatu ada memerlukan kulit, dari kulit apa sama lem atau alat-alat bahan baku lainnya. Lalu di sini ada permodalan, maksudnya modal ya. Jadi otomatis kalau kita mau usaha itu modal juga faktor pendukung. Misalkan kita nantinya kurang modal, bagaimana nih cara mencari investor? Itu jangka panjangnya bagaimana kita pikirkan supaya nanti perusahaan kita tidak gulung tikar atau pailit atau bangkrut. Lalu di sini ada pelanggan. Nah, pelanggan di sini kalau kalian lihat yang poin A ya, pelanggan di sini dia artinya bagaimana kita cara mempertahankan pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan kita supaya tidak kemana-mana, tidak beralih ke perusahaan yang lain, tidak beralih ke yang lainnya, pihak lain dalam memesan barang. Lalu di sini ada masyarakat maupun pemerintah. Lalu yang B, hubungan yang bersifat sementara atau jangka pendek. Di sini contohnya hubungan dengan pelanggan yang bersifat sesekali atau bisa berulang-ulang. Jadi maksudnya nih kita harus berpikir bagaimana cara bersifat sementara dalam jangka pendek, bersikap dalam melayani pelanggan seperti apa supaya pelanggan ini menjadi bagian dari perusahaan kita supaya dia tidak beralih ke pesaing kita, kompetitor kita gitu ya. Jadi misalkan gimana caranya membuat pelanggan itu puas akan barang-barang yang kita jual. Jadi kita harus melakukan hubungan yang baik dengan pelanggan gitu ya. Lalu yang C, hubungan bersifat kerjasama. Nah, bekerjasama maksudnya ini kerjasama antar siapa nih? Bisa dengan bersifat persaingan, misalnya kerjasama dengan pesaing. Kok kerjasama dengan pesaing, Bu? Misalkan, bukannya pesaing itu harus kita jauhkan? Oh, tidak. Jadi sebenarnya itu pesaing itu sebenarnya harus kita pelajari loh. Dia misalkan bisa lebih sukses dibanding kita tuh apa alasannya, apa triknya gitu. Kita bisa pelajari. Kalau bahasa anak-anak mungkin sekarang tuh bisa kita kepoin lah kayak apa sih kok bisa ya kita misalkan sama-sama buka perusahaan sepatu, kok sepatu kita nih punya kita kurang diminati nih, tapi pesaing kita kok diminati. Nah itu kalian bisa kepoin lah bahasa anak zaman sekarang itu. Kenapa bisa seperti itu? Apa sih gitu kok sama-sama usaha sepatu kok bisa dia itu lebih menonjol produknya dibanding kita, apalagi pelanggannya kok banyak, apa sih gitu. Itu harus kita pikirin tuh, harus kita pikirkan dalam jangka pendeknya gimana nih gitu kan, trik-triknya apa sih gitu. Jadi harus kita jalin hubungan yang bersifat persaingan atau perbedaan kepentingan. Lalu yang D, hubungan bersifat regulatif, artinya hubungan dengan badan-badan pemerintahan, misalkan kita bekerja sama, misalkan dengan koperasi, misal nih mungkin kalian pernah, mungkin orang tuanya ada yang bekerja di instansi pemerintah ya, misalkan kayak bapaknya mungkin orang tuanya misalkan nih kerjasama sepatu, misalkan kayak bapak kalian nih kerja misalkan di tentara ya, aparatur negara ya, misalkan tentara itu biasanya ada tuh misalkan pengambilan sepatu, pembelian sepatu. Nah itu biasanya yang ngedrop langsung tuh dia kerjasama dengan misalkan perusahaan sepatu Cibaduyut. Nah itu biasanya di drop langsung ke perusahaan tersebut. Nanti itu kan artinya bekerja sama kan.
Bisa juga contohnya hubungan dengan badan-badan pemerintahan, misalkan mau mengadakan bursa pasar, misalkan bazar gitu kan, itu juga bisa ya. Lalu yang selanjutnya di sini ada strategi dalam respon ya, dalam respon perubahan internal, aspek-aspek dalam perubahan internal ya. Kalian lihat di sini aspek-aspeknya ya. Lihat di sini aspek-aspeknya di halaman 13. Aspek-aspeknya apa aja di sini? Strategi untuk merespon pengaruh lingkungan. Di sini ada perubahan internal ya. Ada perubahan internal, menyesuaikan aspek-aspek di dalam organisasi seperti perencanaan. Nah ini nih, ini perencanaan ya. Perencanaan apa? Perencanaan maksudnya perencanaan ya usaha. Misalkan kamu mau bikin usaha apa nih? Gitu kan, misalnya tadi saya bilang, misalkan usahanya usaha sepatu gitu ya, harus direncanakan dulu gitu, dari bahan bakunya, biaya-biayanya, gitu kan, bahan-bahan penolongnya, pokoknya itu semua harus direncanakan. Setelah direncanakan, adanya struktur. Strukturnya maksudnya apa nih? Struktur organisasi. Misalkan siapa yang jadi manajernya dalam usaha itu, siapa yang menjadi karyawannya dalam usaha itu, seperti itu. Kalau dalam penjualan tuh siapa yang jadi ownernya, gitu kan. Kalau dari perusahaan siapa yang CEO-nya gitu. Nah, terus lalu sistemnya itu caranya mau seperti apa? Misalkan sistemnya apa langsung gitu kan dalam pembeliannya, dalam penjualannya, atau mau online, itu harus dipikirkan. Lalu ada prosedur kerja. Prosedur kerja itu tata aturan kerjanya seperti apa. Kalau memang punya karyawan, nah itu kira-kira ada aturannya kan, misalkan jam kerja, disiplin kerja itu ya. Jadi dalam strategi merespon pengaruh lingkungan ada perencanaan, struktur, sistem, dan prosedur kerja ya. Nah, di sini pengendalian lingkungan yang B ya, yang B pengendalian lingkungan itu ada cara-caranya. Yang pertama ada merger. Kalian bisa lihat di halaman 13, merger itu artinya menyatukan organisasi lain sehingga dapat dilakukan pengawasan bersama. Misal nih, kalian punya perusahaan sepatu Cibaduyut. Nah, punya lagi nih, misalkan mau kerjasama nih sama organisasi lain, misalkan sepatunya, sepatu mereknya bukan Cibaduyut ya, perusahaannya misalkan sepatu dari misalkan meet in bukan Cibaduyut tapi misalkan dari perusahaan Ramayana misal. Nah itu bisa digabungkan. Untuk apa Bu digabungkan? Itu biasanya nanti untuk ini aja lebih pengawasannya lebih enak dan supaya kedepannya berkembangnya itu lebih pesat biasanya usahanya gitu. Jadi merger ini menyatukan organisasi lain sehingga dapat dilakukan pengawasan bersama gitu. Jadi menyatukan gitu ya. Jadi disatukan. Misalkan nih yang tadi saya bilang kamu punya perusahaan sepatu A disatukan dengan sepatu yang B, atau bisa juga kamu punya sepatu Cibaduyutnya di kota Bandung. Nah, mungkin nanti kamu buka lagi cabang di Jakarta, itu bisa tuh disatukan gitu kan. Karena kan satu manajemen, satu perusahaan kan. Nah, itu bisa untuk ibaratnya menyatukan itu untuk kedepannya lebih baik lagi dalam segi hal pendapatan. Lalu di sini ada kontrak atau joint ventures. Artinya itu kontrak ini mengurangi ketidakpastian sehingga terjadi kepemilikan dan pengawasan bersama. Biasanya sih ini kontrak ini kalau kayak sekarang ini terjadi pada karyawan ya, gitu kan. Selain tetap ada di sini kontrak gitu ya. Status gitu ya, status kerja. Kooptasi berarti ini dilakukan dengan memasukkan orang-orang yang berpengaruh terhadap lingkungan bisnis. Oh, jadi orang-orang yang berpengaruh dalam lingkungan bisnis itu dimasukkan untuk bergabung. Misal biasanya manajer cuman mengawati aja, cuman bisa memantau aja, diikut sertakan dalam bisnis ini misalkan gitu. Misal nih kayak Ibu Arna misalkan punya perusahaan yang tadi bilang sepatu, biasanya Ibu Arna cuman memantau aja dari kejauhan baik segi produksi atau keuntungan, tapi Ibu Arna ikut langsung, terjun langsung kayak apa sih
memproduksi sepatu ini jadi ikutan langsung gitu pimpinannya. Itu namanya kooptasi. Lalu ada iklan dan humas. Nah, iklan dan humas ini juga sama. Di sini ada cara menciptakan hubungan yang baik terhadap lingkungan dan mengubah pandangan masyarakat. Iklan, misalkan untuk mempromosikan barang kita supaya dikenal itu pakai apa sih? Bisa dengan iklan, baik dari surat kabar, media cetak, elektronik, sosmed. Sekarang lagi zaman-zamannya kan sosial media. Nah, itu bisa kalian pakai di sosial media gitu ya. Dan humas, hubungan masyarakat. Jadi kita langsung bertanya kepada masyarakat langsung, misalkan keluhan, ada keluhan enggak dengan barang yang dibelinya, gitu kan, langsung bertanya langsung ke masyarakat. Lalu ada asosiasi pengusaha sejenis, jadi ada ikatan, ada perkumpulan pengusaha. Misalkan kalian pernah nggak lihat di berita-berita ada perkumpulan pengusaha batik, itu semua pengusaha batik kumpul. Misal dalam suatu seminar atau suatu pertemuan, itu untuk apa sih? Biasanya membahas gimana kelanjutan bisnisnya di kedepannya supaya sukses. Namanya asosiasi, jadi adanya perkumpulan, adanya ikatan pengusaha-pengusaha yang sejenis, yang sama. Misal ada lagi pengusaha-pengusaha sepatu, itu kumpul dalam suatu lembaga gitu ya, kumpul, itu bisa ya. Lalu mengubah bidang kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan yang lain. Misalkan di sini contohnya memilih bidang kegiatan yang persaingannya relatif mudah, yang tidak banyak campur tangan pemerintah. Misal kamu mau buka usahanya udah biasa-biasa aja yang simple gitu kan. Misalkan sepatu terlalu berat, udah deh yang biasa aja makanan, karena kalau makanan biasanya banyak diminati oleh masyarakat ya biasanya daripada barang-barang yang mewah atau lux gitu ya. Lalu di sini yang selanjutnya adalah kesempatan bisnis. Ya, kesempatan bisnis di sini ada resep-resepnya nih. Kalau misalkan kamu kan masih kelas 10 ya. Kelas 10 nih mungkin yang masuk jurusan BDP pengen jadi pengusaha sukses nih nantinya ke depannya, misalkan mau jadi business woman atau mau jadi business man gitu ya. Nah, ini ada nih resepnya dalam memulai mengembangkan usaha. Kalau misalkan ditanya nih, Ibu Arna ngajar ngajar perencanaan bisnis ada usahanya nggak sih gitu. Bu Arna ada usahanya, walaupun usahanya itu pertama kecil-kecilan dan usahanya itu misalkan nggak menetap. Misalkan ada peluang apa diambil, dalam arti bukan diambil barangnya ya, diambil peluangnya. Misalkan pernah Bu Arna berbisnis misalkan kosmetik lagi innya, misalkan mau jual selain kosmetik, misalkan kayaknya nih ada peluang mau jual makanan makanan deh gitu ya, itu pasti diambil sama saya, sama Bu Arna ini. Jadi kamu juga sama, jangan lihat kecilnya, bisnisnya kecil lah, misalkan cuma jualan, misalnya di sekolah jualan bakwan, nah itu sebenarnya kecil pun itu sama juga loh bisnis, sama juga jualan gitu. Jadi jangan lihat dari kecilnya, tapi lihat nanti hasil yang diperoleh dari penjualan bakwan itu ya. Nah, di sini ada nih resep-resepnya nih dalam memulai mengembangkan usaha. Yang pertama, penuhi kebutuhan konsumen. Artinya, konsumen lagi in apa nih, tren apa saat ini. Kalian harus bisa, oh sekarang lagi zamannya bubble, atau oh lagi zamannya boba. Oh sekarang nih kayaknya lagi zaman-zamannya misalkan apa ya, kan masing-masing beda ya, lagi tuh zamannya Thai tea ganti ke boba, sekarang mungkin ganti lagi ke minuman apa gitu kan, kopi kenangan atau apa. Nah itu kalian harus penuhi kebutuhan konsumen, dalam arti apa sih yang jadi tren sekarang nih gitu, biar nantinya kamu jadi trendsetter gitu kan dalam berbisnis. Jadi penuhi kebutuhan konsumen, dilihat apa yang dibutuhkan konsumen. Yang B, jual keunikan. Uniknya di mana sih? Misalnya kamu jual boba. Boba itu kan banyak yang jual boba nih saat ini. Kamu jual keunikannya di mana nih? Yang membedakan antara boba kamu sama boba yang lain gitu kan? Gimana? Gitu kan? Misalkan boba yang lain itu mungkin cupnya biasa aja ya, flat ya, maksudnya bentuknya seperti itu. Kamu mungkin bentuk cupnya agak berbeda, atau kamu mungkin dikasih topping atau dikasih. Jadi uniknya di mana nih, di kemasannya atau di komposisinya, itu harus kamu pikirin kalau lagi buka usaha ya gitu. Misalkan kamu mau buka usaha lagi nih, apa sih sekarang usahanya? Oh salad buah misalkan, tapi salad buah yang lain banyak nih, apa ya keunikannya gitu kan. Misalkan buahnya yang biasa naga,
terus melon, anggur, apa ya buahnya, misalkan biar beda dengan yang lain gitu kan. Itu harus dipikirkan. Lalu duplikasi usaha lain, maksudnya diduplikasikan, maksudnya tuh di apa ya, disamakan gitu loh. Misalkan usahanya misalkan tadi sudah nih salad buah gitu kan. Nah usaha lainnya temennya salad buah apa nih, diduplikasikan gitu. Jadi artinya di-combine ya, bisa dikolaborasikan gitu. Misalkan dengan apa? Biasanya salad buah tuh temannya tuh apa? Misal kayak kamu jual kopi deh, buka usaha kopi, temannya apa ya gitu. Untuk mengcombine-nya, untuk duplikasinya apa ya gitu. Oh berarti kalau kopi misalkan temennya roti gitu kan, roti bakar kayak gitu. Jadi harus ada eh, usaha lainnya yang kasarnya itu intinya kayak jadi temannya tuh makanan gitu ya. Lalu beri fasilitas tambahan. Maksudnya misalnya fasilitas apa nih? Wifi misalkan, atau fasilitasnya apa nih di tempat usaha kita supaya kan konsumen nih betah gitu untuk berlama-lama di tempat kita untuk makan ya, yang pastinya untuk beli barang yang kita jual tuh apa sih fasilitasnya tambahannya gitu kan. Lalu jual keterampilan. Keterampilan itu maksudnya terampil itu cekatan. Jadi dalam melayani konsumen itu enggak lelet, enggak telat gitu. Jadi selalu cepat gitu gerakannya, GC lah kalau kata anak sekarang tuh, gerakannya harus cepat gitu kan. Lalu di sini ada jadi agen. Jadi maksudnya udah kamu jadi yang menjual, cobalah jadi misalkan jadi agen apa kayak terserah. Misalkan kalau sekarang misalkan Bu saya jadi di rumah saya jadi agen beras. Oh nggak apa-apa, itu bagus. Jadi bukan, jangan dilihat dari berasnya atau dilihat dari skala kecilnya, itu merupakan bisnis loh gitu kan. Lalu di sini bisa juga jual barang second. Nih kalau misal kamu mau memulai usaha, mengembangkan usaha, itu bisa loh dari jual barang second. Misal ibu suka lihat tuh di Snapchat anak-anak murid ya, itu biasanya suka ada misalkan jual handphone gitu kan, minat PC gitu kan. Nah itu kan juga sama, jual barang second itu menghasilkan uang loh. Walaupun barang yang dijual itu second, itu bisa jadi ini juga, jadi pendapatan. Misal nih kayak waktu itu ibu lihat juga, misalkan ada siswa yang di SW-nya di snap WA-nya itu membuat statusnya itu misalkan menjual PB gitu kan. Misalkan PB-nya walaupun second ya, maksudnya baru dipakai beberapa kali, itu dijual, itu uang juga loh, menjadi income juga loh, itu jangan anggap remeh gitu kan. Atau di sini ada buka kantor. Ya ini kalau yang modalnya besar ya pasti dia buka kantor. Tapi kalau untuk memulai usaha yang dari kecil dulu, biasanya dari jual-jual barang second dulu lah, atau jual-jual barang online dulu, itu bisa. Nah, terus yang selanjutnya ini jalankan DS atau MLM. Lihat kalian di situ, DS itu direct selling. Jadi penjualannya menjual barang gitu kan. Lalu MLM ini multi level marketing. Mungkin kamu pernah kakak kamu atau siapapun pernah bekerja di MLM yang multi level marketing. Artinya dia jual produk nih, dia bisa dapat keuntungan besar kalau dia bisa bawa orang lagi. Itu MLM. Misalkan nih Bu Arna kerja di MLM obat ya, misalnya obat herbal. Nah Bu Arna bisa dapat keuntungan yang besar kalau Bu Arna bisa bawa teman Bu Arna lagi, nanti teman Bu Arna lagi bawa lagi temannya lagi. Nah itu bisa jadinya profit kita, keuntungan kita besar dari bawa-bawaan kita ini gitu. Itu ya. Beli waralaba, maksudnya beli waralaba itu maksudnya beli perusahaan yang ibaratnya nih yang cabang, misalkan punya orang lain, kalau kita punya dananya kita beli gitu kan. Cabang, misalkan nih kamu punya tetangga nih punya usaha ayam geprek, dia punya cabang 2, mau dijual misalkan 1. Nah itu bisa tuh kalian beli juga kan gitu kan, buat sebagai ladang usaha. Lalu beli usaha prospektif, maksudnya usaha yang benar-benar nih kedepannya nih kayaknya cerah nih. Misalnya ada tetangga kamu mungkin udah gulung tikar atau bangkrut usahanya, misalkan usaha tetangga kamu nih dia tadinya jual cappuccino cincau, mungkin kurang diminati, akhirnya mungkin gerobaknya mau dijual atau mesinnya mau dijual, itu kamu bisa beli. Misalkan kamu punya dana, kamu beli, kamu bisa lihat prospeknya ke depan bagus nggak ya, masih diminati nggak ya ini sama sama konsumen gitu kan, es cappuccino cincau gitu. Tapi kalau misalkan kamu lihat nggak
enggak terlalu berpengaruh di kemudian hari, takutnya kayaknya enggak deh, enggak ngaruh deh, takutnya nanti ada SS lain yang lebih tren, ya itu tidak usah dibeli usahanya. Tapi kalau misalkan kayaknya kedepannya akan berkembang deh, itu beli nggak apa-apa. Terus beli usaha yang sekarat, maksudnya nih yang udah mau gulung tikar, mau pilot, yang udah bangkrut, kamu beli aja. Misalkan, oh dibeli bu, dia aja buka usahanya bangkrut, apalagi saya. Nah, masing-masing orang itu dalam berbisnis itu beda-beda. Nah, dalam arti mungkin dipegang sama orang itu tidak berhasil, mungkin di tangan kamu berhasil. Itu kan siapa tahu kan. Misalkan ada pabrik roti di tempat kamu udah mau pilot nih, karena kamu punya dana, udah beli aja deh pabriknya. Pabrik maksudnya pabriknya kecil gitu ya, misalkan skalanya kecil, kamu beli, akhirnya nanti kamu pegang di tangan kamu, siapa tahu kan bisa menjadi pabrik besar. Kan kita tidak tahu kan kedepannya seperti apa, tergantung pengelolaan kita aja. Lalu buka lokasi, maksudnya lokasi di mana nih biasanya yang strategis ya kalau mau buka usaha biasanya. Lalu usaha bersama artinya join dengan teman, dengan partner, itu bisa ya. Jadi resep-resep dalam memulai mengembangkan usaha ini banyak macamnya. Untuk saat ini biasanya paling kalian di, diambil dari poin G, jual barang second dulu lah. Misalkan butuh butuh nih uang, jual deh handphone, atau kayaknya nih ada apa nih ya yang second ya, dijual deh gitu, pakai kita pakai iklannya, di kita bikin status, itu bisa kayak gitu ya. Jadi apapun usahanya, kecil atau besarnya, itu kita lihat nanti hasil yang didapat. Jadi itu aja materi dari Bu Arna, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi Ibu ingatkan, nanti ini videonya akan ada di YouTube. Kalian harus komen dengan memberikan atau mengetik kata hadir, supaya apa? Menandakan kalian itu ada gitu loh, atau hadir dalam pelajaran perencanaan bisnis yang Bu Arna ajarkan ini. Jadi jangan lupa komen di komennya tuh, di kolomnya kasih kata-kata hadir, tapi di YouTube bukan di Classroom, biar nanti Bu Arnanya bisa lihat siapa yang menyimak materi ini, lalu nanti Ibu Arna tulis absennya, berarti ada. Itu aja ya, kurang lebihnya Ibu Arna mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.